Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf karena waktu kita harus diundurkan. Saya minta ke teman-teman admin berhubung jadwal kita seyogyanya itu jam 1 siang. Kebetulan di jam 1 itu bertepatan dengan waktu Jumatan. Jadi kami mohon maaf atas waktu yang sudah diundurkan lebih kurang 45 menit. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kegiatan elaborasi pemahaman di modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, kami yakin Bapak Ibu sudah sangat mahir dengan modul ini. Bapak Ibu sudah belajar di eksplorasi konsep, begitu banyaknya previous di sana yang menjelaskan tentang bagaimana nilai dan peran guru penggerak. Kami yakin Bapak Ibu hari ini kita melakukan penguatan tentang konsep-konsep yang masih samar-samar ketika Bapak Ibu membedah modul 1.2 ini. Oke, kita sudah bergabung, ada 65 orang di kelas kita yang hari ini. Mungkin bersama kita juga ada Bapak Ibu fasilitator ya, dan Bapak Ibu pengajar praktik. Terima kasih Bapak Ibu kebersamaan kita pada siang ini yang sudah mau bergabung bersama kita di sini. Boleh saya tahu dulu fasilnya ini dengan siapa? Oke, terima kasih. Ya Pak, Assalamualaikum Bapak. Salam warahmatullah. Salam kenal Pak. Ya, salam kenal Bu. Dia mengambil di kelas ini ya. Iya Pak. Oke, kami yakin ini kita fasilitator hebat ini ya, yang sudah bergabung di kelas kita pada siang ini, dan Bapak admin yang ganteng nih ya. Izinkan saya share screen materinya dan melanjutkan diskusi kita pada siang yang berbahagia ini. Mohon izin Bapak Ibu yang lagu Indonesia Raya dibiarkan dulu. Semangat. Kita lihat Bapak Ibu materinya. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Kalau memang sudah terlihat. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, ini Mas Aditya Dharma, pengembang modul kita, berkaitan dengan peran dan nilai-nilai guru penggerak. Beliau merupakan ini orang-orang yang profesional ya di bidang masing-masing. Beliau merupakan salah satu dari tim pengembang modul di program guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin sebelum kegiatan kita lanjutkan, ini mungkin komitmen kita bersama pada siang yang berbahagia ini. Kegiatan ini sudah direkod oleh teman admin kita yang hebat, tentunya jadi kita tidak perlu merekodnya lagi. Kemudian Bapak Ibu diharapkan bisa mengaktifkan kamera, sehingga kita bisa melihat teman-teman yang lain, kita bisa membangun komunikasi yang positif. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa menonaktifkan mikrofon ketika memang sedang tidak berbicara, dan nanti ketika ada sesi diskusi tanya jawab kita akan aktifkan kembali mikrofon. Bapak Ibu yang berbahagia, silakan Bapak Ibu menggunakan catatan kecil, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan baik itu berupa pertanyaan ataupun pernyataan. Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk melakukan raise hand, angkat tangan.
ketika mau berbicara. Dan silakan Bapak Ibu berbicara kalau memang itu sudah dipersilakan. Bapak Ibu sudah hadir tepat waktu. Terima kasih atas kebersamaan kita pada siang ini. Kemudian kita diharapkan juga bisa hadir seutuhnya dalam sesi yang sangat singkat ini. Kita hanya bertemu 90 menit ke depan dengan waktu yang sangat singkat, sementara modul kita luar biasa, padat, dan luasnya harus kita diskusikan. Bapak Ibu silakan manfaatkan set box semaksimal mungkin agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan pandangannya. Oke, inilah modul kita pada sesi siang ini, Bapak Ibu. 1.2. Ini Bapak Ibu modul kedua dari program guru penggerak yang Bapak Ibu pelajari di angkatan ke-11 ya. Ini sekilas tentang pribadi saya profesinya sebagai pengawas sekolah, juga sebagai instruktur di program guru penggerak, serta fasilitator yang selama ini juga mengampu teman-teman Bapak Ibu guru penggerak di wilayah yang lain. Bapak Ibu, ini mengingatkan kembali tujuan pembelajaran kita, hanya sepintas saya sampaikan. Ini yang kita tuju dari sesi elaborasi pemahaman di siang ini. Bapak Ibu diharapkan mampu memahami peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak dan alasan mengapa Bapak Ibu harus menjadi pemimpin pembelajaran. Ini mohon maaf Bapak Ibu, agak sedikit cepat ya saya sampaikan ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Bapak Ibu, guru penggerak, kita akan mencoba untuk merefleksikan diri kita, ya, sehingga kita mampu mengidentifikasi kebutuhan, ya, peningkatan kompetensi kita tentang kematangan kita demi mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini yang ketiga, kompetensi lulusan yang ingin dituju. Bapak Ibu guru penggerak secara aktif bisa menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri Bapak Ibu. Ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Capaian khusus dari modul ini, di mana setelah sesi modul 1.2, Bapak Ibu mulai dari diri sendiri sampai pada hari ini, yang merupakan sesi terakhir tatap muka dengan kami, Bapak Ibu diharapkan itu bisa memahami bahwa manusia itu memiliki daya untuk memilih, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memahami tentang pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik dan Bapak Ibu sendiri. Mohon izin, Pak. Slide-nya kami Ya. enggak jalan, Pak. Oh, nggak jalan Bapak Ibu? Enggak terlihat. Iya, enggak jalan, Pak. Sebentar ya. Ah, udah, Pak. Nah, sebentar ya, saya lihat dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu slide-nya? Sudah, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Saya. Ayah tadi nggak ditahin juga.
Bisa terlihat Bapak Ibu slide-nya masih? Bisa, Pak. Bisa, Ini Pak. harus tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah masih bisa dilihat slide-nya. Yang ketiga itu memahami bagaimana otak trans, kemudian kebutuhan dasar manusia dan perkembangan psikososial bisa mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tumbuh dalam diri seseorang. Selanjutnya, menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam keseharian, dalam aktivitas Bapak Ibu sebagai seorang guru atau kepala sekolah. Juga bisa menjalankan peran guru penggerak dalam membawakan perubahan pada ekosistem sekolah. Bapak Ibu juga bisa mengadopsi kebiasaan reflektif sebagai guru penggerak. Selanjutnya, ayo kita melihat. Ini ada satu kuis, ada aktivitas matematika ya. Waktu Bapak Ibu itu 2 menit ya. Klik enter, jawaban setelah ada instruksi waktu habis. Tangkap juga pemikiran, perasaan, dan ingatan apa yang muncul di benak Bapak Ibu ketika menyelesaikan kuis tersebut. Oke Bapak Ibu sebentar ya. Bisa saya... Oke, ini kuisnya Bapak Ibu. Harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi, berapa harga nasi? Tuliskan jawaban Bapak Ibu di chat box. Ya, setelah habis waktu kita, silakan Bapak Ibu enter dan dikirimkan ya. Ini waktu kita sudah mau jalan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cari jawabannya berapa. Silakan semuanya disampaikan di chat box. Waktu kita tinggal 48 detik. Kita tinggal 9 detik Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu.
mengenternya di chatbox. Sudah Bapak Ibu semuanya? Oke, ini sudah ada jawaban nih. Dari Pak Gusti Permana 6.000, Bu Desta 6.000, Bu Reski Amelia 6.000. Ini 6.000. Ada Ibu Mahesarani 5.000. Pak Hidayatullah 6.000. Kita mau tahu dulu nih, Pak Hidayatullah. Kenapa Bapak sampaikan itu 6.000 harganya? Mana Pak Hidayatullah? Baik Pak. Tadi karena lihat izin, terima kasih Ya, Bapak atas kesempatannya. Tadi ya, silakan, Pak Hidayat. tadi saya cuman berpikir kalau harga nasi lebih 21.000 dikurang 15.000 gitu aja Pak. Ya. Ya, bis lihat nasinya Akhirnya lebih 6.000. ya. Yang ditanya selisih harga nasi Selisih harga nasi dengan berapa ayam harga bakar. nasi gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Hidayat. Ya Pak. Ya, terima kasih. Oke, ada yang 5.000 nih. Ini Bu Mahesa Rani, 5.000 Bu Mahesa. Kenapa Bu Mahesa 5.000 nih? Mana Bu Mahesa? Hadir Pak. Silakan Bu Mahesa. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin. Hmm. Saya hanya melihat dari isi piring yang ada di slide tadi Pak, karena ada sambal sama lalapan juga. Jadi saya ambil lalapan dan sambal itu anggap harganya 1.000, sisanya buat nasi gitu. Oke, terima kasih Bu Mahesa. Nggak ada yang gratis Bu Mahesa ya? Iya Lalapan Pak, benar begitu Pak. ya. Oke. Benar-benar sekali Bu Mahesa. Ini ada Pak Roni Saputra ya. Ini 3.000 nih. Pak Roni kenapa 3.000 nih? Selisihnya. Jadi ayam tambah nasi kan 21.000 Pak. Ya, Jadi saya benar. berkesimpulan dari 21.000 itu dikurang nasi sama dengan 6.000. 6.000 dua nasi itu jadi 3.000. Jadi saya beranggapan untuk selisih itu 3.000 Pak. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Roni. Luar biasa sekali Pak Roni ini 3.000. Ini ada beberapa yang 3.000. Ini ada yang 18.000 nih. Ibu Amrina Rosada ya, 18.000. Kenapa kok bisa 18.000? Iya Kak. Selisihnya. Ini silakan dulu. Iya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sebenarnya Pak, saya ragu tadi. Yang saya kira tadi itu adalah harga ayam bakar tadi Pak. Sebenarnya kalau nasi dapatnya itu 3.000, sedangkan ayam bakar 18.000. Nah, penjelasannya begini Pak. Kebetulan saya guru mapel matematika ya Pak ya, tingkat SMP. Nah, di sini saya memisalkan kalau harga total ayam bakar itu saya misalkan dengan sebuah variabel B, dan nasi saya misalkan dengan variabel N. Nah, sehingga diperolehlah B tambah N sama dengan 21.000. Itu yang pertama, persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, karena ayam bakarnya lebih 15.000 dari nasi, maka persamaannya menjadi B sama dengan N ditambah 15.000. Maka saya lakukanlah eliminasi atau substitusi, sehingga dapatlah harga B-nya itu 18.000. Tapi mohon maaf ya Pak ya, saya salah kira tadi yang ditanya itu adalah ayam bakar. Jawabannya harga nasi. 3.000. Jadi harga nasi ya. Ya.
Iya Pak. Salam Oke, kencing, maaf ya Bapak Pak Ibu. ya. Ya, 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 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afrida, luar biasa, Bu Afrida ya. Ini pikiran atau perasaan apa sih yang muncul di benak Bapak Ibu ketika ada soal seperti ini, gitu? Oke, mau berbagi mungkin Pak Hidayat? Lah, awak juga boleh deh. Pak Devi ya, silakan Pak Devi. Terima kasih Pak. Yang terfikirkan oleh saya pada saat ini karena berdarah Minang asli, bagaimana caranya menjual nasi 21.000, tempatnya di mana, seperti apa kira-kira modelnya yang akan saya buat seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Ya, langsung pengen jualan Bapak ya. Iya, itu yang muncul sekarang Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Devi. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kita mau lihat selanjutnya. Ini jawabannya. Harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi, berapa harga nasi? Jawabannya 3.000. Banyak nggak yang keliru di antara kita tadi? Ada sih ya, beberapa ya. Banyak, Pak. Banyak Pak. Banyak Ada. Pak. Banyak bilang 6.000 Gimana sih Pak. gimana sih ngitungnya? Ini kita lihat perhitungannya nih. Ini. Siapa yang jawab 3.000 tadi? Saya, Pak. Siapa lagi? Enggak banyak sih. Ya. Ada Pak Roni tadi ya. Ada Bu Desi, ada Bu Rida ya. Cuma beberapa yang jawab 3.000. Ini logikanya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Ini harga nasi. Diketahui ayam bakar tambah nasi 21.000. Diketahui itu ayam bakar 15.000 plus nasi ya. Kemudian ayam bakar plus nasi 21.000. 15.000 plus nasi tambah nasi 21.000. Ya, akhirnya nasi itu kan dua seperti Pak Devi katakan tadi ya. Nasi itu di situ ada dua nasinya. Sehingga 6.000 dibagi dua itu menjadi 3.000 ya. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus buat yang sudah menjawab 3.000. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Ini sekedar hanya pengantar untuk materi kita selanjutnya Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya sesi kita. Nih. Kalau Bapak Ibu melihat apa sih yang membuat konsep modul kita ini berjudul nilai dan peran guru penggerak, kemudian diorganisasikan menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu sudah dapat ini di eksplorasi konsep kemarin. Mungkin ada yang mau berbagi di sini, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu melihat, apa sih yang membuat konsep modul kita ini? Judulnya, temanya nilai dan peran guru penggerak. Yang kemudian ini diorganisasikan menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, ada nggak yang mau berbagi dengan teman-teman kita di sini? Bapak Ibu sudah. Oke, Pak Debi, silakan. Pak Debi mau berbagi dengan Terima teman-teman. kasih Pak. Menurut saya karena di dalam materi itu nilai guru penggerak itu ada 5, berpusat kepada murid, elaborasi, berkolaborasi. Cuman saya lupa Pak. Kemudian peran guru penggerak itu juga ada 5. Jadi dari ke-5 atau 10 nilai dan guru penggerak itu semuanya itu menggerakkan teman-teman, baik itu secara berkolaborasi, kemudian bergerak ada yang bergerak di bidang kombel, komunitas belajar, dan menggerakkan. Kalau menggerakkan ini menurut saya itu mengajak
mengajak seluruh minimal elemen-elemen yang ada di sekolah, warga sekolah, baik itu teman sejawat maupun murid, terutama murid, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa sekali, Pak Debi. Ini terutama menggerakkan murid dan komunitas lain di sekolah ya. Oke, terima kasih Pak Debi atas apa yang sudah Bapak sampaikan. Ini ada Ibu Firzona ya, Firzona Fa. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Firzanova Bapak. Firzanova ya. Ya betul Bapak. Saya kalau dari nilai dan peran guru penggerak ini Pak, dimulai dari tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya rasa memang yang tergerak itu yang paling utama sekali karena tergerak itu berarti dimulai dari hati kita. Kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Kita kaji baik hal itu kita lakukan. Kemudian kita melakukan. Artinya kita bergerak dengan melakukan. Dalam peningkatan nilai-nilai kemandirian, berpihak pada murid, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, kita mulai dari diri kita sendiri, kita melakukan, dan kemudian kita menggerakkan komunitas atau rekan sejawat maupun peserta didik kita gitu. Jadi 3 kata serangkai tergerak, bergerak, menggerakkan itu cocok sekali dengan nilai dan peran guru penggerak itu Pak. Oke, kita berikan aplaus buat Ibu Firzanova, luar biasa. Mulailah dari diri kita dulu sendiri, ya. Kita harus punya perasaan merasa tergerak untuk menjadi pemimpin pelajaran, untuk menjadi agen perubahan, ya. Kemudian baru bergerak dan bisa menggerakkan komunitas lain di sekitar kita, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekolah atau di lingkungan yang lebih besar lagi, ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, ya. Ini perlu kita lihat kembali sebentar, ada beberapa miskonsepsi tentang guru penggerak. Sudah terlihat di slide Bapak Ibu di layarnya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Ini miskonsepsinya. Nilai dan peran guru penggerak harus dikuasai dan diterapkan secara sempurna saat ini juga. Bagaimana menggerakkan orang lain. Kita kembali melihat penjelasannya. Untuk bisa menggerakkan itu butuh proses tentunya ya. Ada proses belajar modulnya, tergerak, bergerak. Ini berelasi, baru bisa menggerakkan komunitas, membangun diri dulu seperti disampaikan oleh teman kita tadi. Kemudian jangan buru-buru ingin menggerakkan orang lain. Tunjukkan perubahan dalam diri kita dulu. Sehingga orang lain bisa melihat. Ya. Ini selama ini terjadi miskonsepsi bahwa kita harus segera menggerakkan semua komunitas, semua elemen yang ada di sekolah. Tidak harus seperti itu. Jadi bagaimana kita membedah dulu model ini. Bagaimana kita tergerak, bagaimana kita bergerak, kita tunjukkan melalui aksi nyata perubahan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya yang kedua, ada nilai inovatif hanya berkaitan dengan kemampuan TIK. Ini juga terjadi miskonsepsi selama ini. Nilai inovatif dalam nilai-nilai guru penggerak tidak terkait dengan kemampuan menggunakan teknologi, informasi, dan komputer atau TIK. Tapi melainkan kemampuan berdaya lenting, ya, bisa fleksibel, bagaimana menyesuaikan visi bersama, bagaimana menyesuaikan program kegiatan sekolah. Itu yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan layanan pada murid. Jadi kita seorang guru harus memiliki daya lenting. Dan kita bisa menggerakkan daya lenting, menumbuh kembangkan daya lenting siswa kita yang ada di kelas. Ini juga harus kita menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana caranya kita keluar dari zona nyaman yang hari ini berada di sekitar kita. Kita lakukan perubahan sedikit demi sedikit. Kita awali di kelas, kita awali dalam diri kita dulu, kemudian di kelas, baru di komunitas,
sekolah kita. Tetapi yang fundamental sehingga menyelesaikan akar permasalahan ya, bukan sekedar membuat program sekolah, tapi kita harus mampu tunjukkan dalam bentuk aksi nyata sehingga orang lain bisa melihat keberhasilan apa yang sudah dilakukan, walau keberhasilan kecil, namun berdampak pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa kita. Kemudian kita melihat Bapak Ibu ini, tergerak. Ini diawali dengan kata tergerak. Di sini kita perlu pemahaman bahwa ya, bagaimana manusia itu tergerak. Ya. Dunia, dalam diri mereka sebagai manusia. Kita sebagai insan, manusia. Kita harus berupaya. Ya. Harus punya keikhlasan untuk tergerak dalam kapasitas nilai-nilai dan peran grup penggerak ini. Yang kemudian bergerak. Itu perlu pemahaman kita bagaimana dan ke arah mana manusia itu merdeka bergerak. Awas ya, tapi hati-hati terhadap arah dan gerak diri mereka sebagai manusia merdeka. Bukan artinya kita bisa bergerak bebas seperti burung terbang, tidak juga seperti itu. Namun dalam koridor ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Kemudian bisa menggerakkan. Bagaimana konsep, bagaimana upaya kita bisa menggerakkan, menuntun kekuatan kodrat manusia merdeka, ya, strategis, konsisten, sehingga berdampak walaupun hanya kecil. Ini kita lihat. Ini tergerak ini berkaitan dengan cara kerja otak, sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Bapak Ibu, tadi kita sudah praktekkan dengan kuis matematika kita. Ini teman-teman banyak yang menerapkan sistem berpikir cepat. Kalau nasi gorengnya 21.000, ayam goreng tambah nasi, kemudian berapa selisih harga nasi dan ayam? Itu jawabannya hampir semua kita menjawab 6.000 tadi. 6.000. Kita berpikir fleksibel cepat ya. 21.000 kurang 15.000 dapat 6.000. Kita tidak menerapkan sistem berpikir lambat. Ini ada dua cara kerja otak kita. Sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Bapak Ibu sudah belajar tentang cara kerja otak. Ya. Kami yakin di eksplorasi konsep Bapak Ibu sudah menonton video yang diilustrasikan dengan eskalator yang turun ya. Sudah Bapak Ibu ya nonton videonya? Sudah, Pak. Kami yakin ya. Di sana diterapkan bagaimana proses kerja otak. Otak manusia ada otak limbik, ada otak reptil, ada otak mamalia. Mamalia. Ya. Ada otak luhur manusia. Oke, kami yakin Bapak Ibu sudah sangat mahir membedah modul ini. Ya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini semua butuh yang ini. Semua manusia butuhnya ini. Kemudian ada tahapan tumbuh kembangnya manusia itu. Ada wiraga, ada wirama, ada psikososial. Ya. Ini semua ada. Semua tahapan ini dilalui oleh manusia. Ini di posisi tergerak. Kemudian bagaimana bergerak? Ke arah mana kita bergerak? Ada teori-teori pilihan. Ada 10 aksioma yang sudah Bapak Ibu lihat di eksplorasi konsep kemarin. Ya. Kemudian ada motivasi intrinsik. Ya. Merasa hebat, merasa kompeten. Ya. Ada saling keterhubungan. Kemudian profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang membuat kita bisa bergerak ya dengan sub elemen-elemennya. Kemudian ada 5 nilai guru penggerak yang sudah Bapak Ibu pelajari. Ada reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif ya. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana menggerakkan ya. Coba kita lihat.
berpikir strategis, menguatkan lingkungan pengaruh untuk bisa menggerakkan komunitas kita. Ya, kita harus mampu berpikir strategis bagaimana menguatkan lingkungan pengaruh kita. Kita harus mencari orang-orang yang berpengaruh di lingkungan sekolah kita. Kita harus membangun komunikasi bersama dengan mereka sehingga akan berdampak pada komunitas yang lebih luas. Ya. Ada 5 pesan guru penggerak, pemimpin pembelajaran. Ada 5 peran ya, peran guru penggerak. Ada sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, bisa mendorong kolaborasi, mewujudkan student agency, kepemimpinan murid ya, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Kita lihat capaian khusus sesi elaborasi modul kita pada siang ini. Bapak Ibu diharapkan bisa memahami. Kalau Bapak Ibu bisa menciptakan kondisi keteladanan serta pembiasaan yang konsisten dan sistemik dalam menumbuhkan manusia merdeka yang bernilai-nilai kebajikan. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ketika kita bisa menunjukkan keteladanan pada komunitas kita, mungkin kita nggak harus mengajak orang lain. Ya. Kita nggak harus memaksakan mereka. Mereka akan melihat keberhasilan sekecil apapun yang kita lakukan. Kemudian memahami bahwa program PGP menuntut diri Bapak Ibu ya, sengaja mempraktekkan nilai-nilai guru penggerak melalui peran-peran Bapak Ibu ya, dan konsisten mengambil makna pembelajaran dari setiap aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Ini penting Bapak Ibu pahami. Selanjutnya, bagaimana manusia itu bisa tergerak? Ini yang menjadi disadari atau tidak ya. Proses belajar itu utuh ya. Pikiran, perasaan, memori, ini satu kesatuan, tidak terpisahkan ya. Pikiran, perasaan, dan memori hadir bersamaan dengan momen dalam hidup seorang manusia. Ketika pikiran kita mengatakan sesuatu, itu akan berdampak pada perasaan. Ya. Dan itu membuat sesuatu itu masuk ke memori. Ya. Hadir bersama satu momen dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu ingat, pernah melihat orang makan asam sunti atau asam belimbing? Ya. Pernah, Pak. Pernah. Bukan pada kita yang melihatnya. Ikut-ikutan kecutnya, Pak. Ngeces kita, Pak. Ngeces. Rasa asam juga, Pak. Merasakan kecutnya, Pak. Iya, merasakan kecutnya ya. Ya, asamnya sampai juga ke mulut kita, Pak. Ya, itu kok perasaan kita mau ngeces gitu ya. Itu kan terbawa dari pikiran kita ya. Ketika kita melihat orang lain lagi makan gitu ya. Jadi satu kesatuan yang saya sampaikan tadi. Dia satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan ya. Ya. Jadi pendidik perlu percaya ini bahwa itu semua kemudian berpeluang membuat manusia tersebut tergerak. Bagaimana kita bisa membangun itu sehingga membuat orang lain bisa tergerak. Maka pendidikan perlu dipaham hal-hal dalam alam diri manusia ya, yang memungkinkan itu terjadi. Oke, ini Bapak Ibu kita ulang sedikit ya tentang fungsi otak ya. Ada 4 otak kita. Ada otak luhur manusia, ada otak mamalia, ada otak primata, ada otak reptil. Kalau kita yang menjawab tadi 6.000, ini menggunakan otak mamalia dan otak reptil, otak emosi dan otak bertahan hidup. Tapi yang menjawab 3.000, mungkin berpikirnya ya lebih kompleks ya. Ini menggunakan otak luhur manusia dan otak primata. Ini kita lihat nih cara kerja otak ya.
Ini otak luhur manusia. Eksekutif ada homo sapiens, manusia bijaksana. Jadi kita dituntut di sini. Otak luhur manusia dan otak primata. Ini yang harus kita kedepankan. Ya, fungsinya dalam aktivitas kita sehari-hari. Karena kedua otak ini dia berpikir ya lambat ya. Sementara otak mamalia dan otak reptil ini berpikir cepat ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Ini perumpamaan otak kita. 4 jari ya. Ada beberapa poin pembelajaran dalam memahami kerja otak. Secara alami, otak diprogramkan untuk mengklasifikasi situasi menjadi ancaman atau aman. Kalau ancaman, Bapak Ibu pasti bergerak cepat. Ya. Kalau itu aman, pasti kita lambat. Ya. Ini langsung, kalau itu Bapak Ibu merasa ancaman, pasti timbul refleksi ya. Kalau dikejar anjing gila, yang biasanya pagar nggak bisa dilompat, tapi tiba-tiba gimana? Lompat, Pak. Refleks lompat pagar, Pak. Refleks lompat. Kalau disuruh diongkosin, dibayar, nggak bisa katanya. Tapi begitu dikejar anjing gila, spontan ya. Yang tidak bisa dilakukan, Pak. Bisa dilakukan ya. Ya, insting bereaksi lebih cepat mengklasifikasi situasi sebagai ancaman ketimbang menganalisis apakah benar situasi tersebut adalah ancaman. Ini insting. Insting itu biasanya ada di mana? Yang lebih dominan menggunakan insting manusia atau hewan, Pak? Hewan, Pak, biasanya. Hewan, Pak. Oke, kita lihat. Berpikir negatif adalah naluri yang alami. Nih. Jangan dianggap berpikir negatif salah ya. Enggak juga, tapi tergantung tempatnya Bapak Ibu ya. Intensitas 5 hal positif itu 1 hal negatif. Tetap ini 1 hal yang berimbang ya. Bapak Ibu kita lihat selanjutnya. Ini ada thinking slow, ada fast and slow ya. Ya, berpikir cepat dan berpikir lambat ya. Ketika kita berpikir cepat, thinking fast ya, bagian batang otak reptil yang tadi saya sampaikan, dan otak limbik, otak mamalia, itu diprogramkan untuk mengkonservasi energi. Autopilot atau otomatisasi, kecenderungan alamiah, itu langsung spontan. Bapak Ibu sudah belajar tentang di eksplorasi konsep tentang penggunaan eskavator ya, apa namanya? Eskalator, Pak. Eskalator ya. Eskalator. Ya, ketika eskalator yang posisinya turun, Bapak Ibu juga turun, kita tentu nggak butuh energi untuk bisa turun ke bawah. Ya, santai ya. Tapi ketika kita naik di posisi eskalator turun, itu butuh energi. Kalau kita lambat bergerak, maka kita akan tetap di tempat, tidak akan naik. Kemudian yang kedua, ini jalur berpikir otak ya, thinking fast atau berpikir cepat, aksi dan reaksi. Sementara berpikir lambat itu bagian otak luhur dan otak primata untuk berpikir strategis, kreatif, metakognitif, yang merupakan kekuatan yang juga sekaligus merupakan masalah karena memakan banyak energi ya. Seperti kuis yang tadi, untuk menjawab 3.000 kita harus membuat kalkulasi, mencari dulu. Nggak harus 21.000 kurang 15.000 langsung dapat 6.000. Ini kan berpikir cepat. Tapi yang jawab 3.000 kan harus ada dasarnya dulu. Dari mana dapat 3.000? Kalau 21.000 kurang 15.000 nggak dapat juga kan? Ini berpikir lambat ya. Jalurnya gimana? Aksi, reaksi, ada respon, ada pilihan ya, untuk mengambil keputusan yang sadar.
Oke, Bapak Ibu kita lihat. Ini ada satu video. Terlihat Bapak Ibu nggak? Video? Terlihat, Pak. Pak. Ada, Pak. Terlihat. Oke. Makan jeruk Semua asam, Bapak Pak. perhatikan baik-baik ya. Hmm. Kenapa apa terjadi Bapak Ibu? Oke. Pembelajaran apa yang ada di video ini yang terkait dengan topik yang kita bahas tadi? Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berbagi. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Siapa mau berbagi di sini? Bu Dewi. Ya, silakan Bu Dewi. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan video yang saya amati itu yang saya lihat itu pertama sekali Bapak polisinya menyuap makanan itu belum memiliki perasaan Pak. Jadi masih konsentrasinya masih terpecah Pak dengan tas lain. Makanya pertama kali dia mencicipi itu belum memakai perasaannya Pak. Dan pas kedua kalinya baru terasa apa yang dia cicipi itu Pak. Mungkin begitu yang saya amati barusan Pak. Oke, terima Pak. kasih Bu Dewi. Ibu Delita. Silakan Bu Delita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak. Kalau saya melihat dari gambaran ini, mungkin niat si Bapak ini mungkin mau bercanda dengan temannya. Jadi si teman mungkin sudah tahu ini rasanya asam, dicoba lagi. Akhirnya si Bapak yang memberikan buah asam tadi mencoba. Akhirnya kayak gini jadinya Pak. Senjata makan tuan jadinya kayak gitu Pak. Ditipu pura-pura tidak asam. Karena merasa temannya tidak ada merasakan asam, jadi dia penasaran dicoba. Akhirnya mereka sama-sama merasakan asamnya, gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Lita. Ini yang kerja nih otak apa nih? Otak lambat ya Pak? Otak cepat ya? Otak lambat ya? Oke, ada nggak kaitannya dengan topik yang kita bahas tadi ini? Gimana? Ada. Tapi otak lambat sama otak cepat. Ada Pak. Ada yang mau berbagi yang lain? Ada Pak, ada. Otak. Apa kaitannya? Ayo, siapa yang mau berbagi? Bu Rusdani, silakan Bu Rusdani. Terima kasih atas kesempatannya Pak Arbi. Perkenalkan Pak, saya Rusdani CGP Angkatan 11 dari Kota Padang Pak, mengajar di SMA 9 Padang Pak. Betul yang disampaikan Ibu Delita tadi Pak, ini menurut pemahaman saya Pak, Bapak polisi ini kan seolah-olah kan menurut temannya kan dia lagi asik main handphone kan, kemudian temannya ini nyuapin sesuatu makanan. Dia ngerjain ini Pak, ngerjain gimana reaksi temannya. Ini kalau saya langsung merasakan apa, kecut atau apa, nanti teman saya ini menyangka saya kena gitu. Jadi biarlah saya pura-pura enggak apa aja. Kemudian temannya penasaran Pak, ini benar nih yang saya suap ini asam atau apa gitu. Ternyata dicoba, ternyata temannya itu sebenarnya tahu Pak, ini kena tipu saya nanti katanya. Jadi ini kalau dikaitkan dengan pelajaran kita itu berpikir slow Pak, berpikir slow. Makasih Pak. Oke, terima kasih Bu Rusdani. Berpikir slow katanya, ya pura-pura nggak asam ya gitu ya, nggak langsung respect. Biasa begitu makan langsung respect asam gitu ya, tapi dia santai gitu ya kan, seolah itu manis gitu ya. Terima kasih Bu Rusdani ya. Dan teman Bapak Ibu yang lainnya, mohon maaf karena waktu kita ya nanti ada sesi lain kita untuk melakukan tanya jawab ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu sebentar kegiatan kita.
Ini ada beberapa poin pembelajaran dalam menerapkan thinking slow atau berpikir lambat ya. Ada sebuah penelitian ya, penelitian neuroscience mengatakan bahwa pengambilan keputusan dimulai dari bagian otak yang mengelola emosi, otak mamalia atau sistem limbik. Ini katanya. Yang kedua, kecerdasan emosi itu upaya mengenali bagaimana diri untuk melihat ancaman sehingga dia mampu melawan dorongan untuk fight, fly, dan fresh ya. Bagaimana dia bisa bereaktif ya. Bagaimana dia bisa untuk mengamuk atau menyalahkan, nyinyir, menyengkel atau apatis ya, marah dan sebagainya. Ini merupakan sebuah kecerdasan emosi. Ya, dari upaya penerapan thinking slow ya, Bapak Ibu. Kemudian ada poin ketiga yang perlu kita pahami juga. Kenali otak kita. Terimalah dan beri waktu untuk belajar. Walaupun kita hidup di era teknologi abad 21, tetapi otak kita itu sangat tua. Ya. Bagian-bagiannya serupa dengan otak primata. Otak mamalia, otak reptil. Jadi beri otak kita waktu untuk menyesuaikan. Upayakan berpikir lambat atau thinking slow. Ya. Jangan paksakan untuk berpikir cepat. Ya. Ini Bapak Ibu sudah melihatnya, sudah menontonnya. Kami yakin di kegiatan pembelajaran sebelumnya sudah Bapak Ibu pelajari di elaborasi pemahaman ya. Ini menumbuhkan kebiasaan berpikir lambat atau semua kebiasaan baik. Itu sulit, tetapi tidak mustahil. Bagaikan naik ke lantai 1 menggunakan eskalator yang bergerak turun. Ini proses berpikir lambat ya seperti itu. Kuncinya apa? Harus terus dicoba dan diupayakan. Ini yang harus kita lakukan. Tetapi ketika posisi kita turun dari lantai 1 menggunakan eskalator ini yang posisi dia turun, ini akan mudah. Kita nggak butuh tenaga. Kita nggak butuh banyak energi. Kita berdiri saja pun di posisi kita akan turun sendirinya. Jadi manusia itu tergerak oleh peristiwa, oleh momen, oleh suasana, proses yang terjadi pada dirinya dan di sekitar tempat mereka berada. Jadi penting untuk menyajikan peristiwa, momen yang memungkinkan anak belajar mengelola yang tergerak dalam diri mereka. Apa yang tergerak? Mereka punya motivasi. Bagaimana kita membangun motivasi dalam diri mereka? Sehingga pikiran, perasaan, dan kehendak mereka itu dapat diwujudkan semaksimal mungkin. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya. Ini tugas kita guru, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ada satu nilai yang harus kita pahami. Guru itu harus, peran guru itu sangat berdampak pada perkembangan dan tumbuh kembangnya peserta didik. Oleh karena itu, guru itu harus mampu menciptakan kondisi yang bisa tumbuh kembangnya anak. Bagaimana mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya dan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru harus bisa menciptakan kondisi. Ya, ini Bapak Ibu sudah pelajari sebelumnya. Seorang petani yang menanam padi misalnya, dia dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanahnya, memelihara tanamannya, memberi pupuk, memberi air, ya, menggunakan pestisida untuk membunuh ulat-ulat dan jamur. Itu yang bisa diupayakan. Artinya apa? Kondisi yang diciptakan oleh petani itu. Kita juga guru seperti itu. Kita bagaimana menciptakan kondisi lingkungan kelas, lingkungan sekolah agar memungkinkan anak itu tumbuh kembang semaksimal mungkin sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Ya, ini tahap tumbuh kembangnya anak. Ya. Ketika anak itu dari umur 0,8 tahun sampai 9
16 tahun. Itu yang dominan tumbuh kembang pada mereka adalah wiraga, ya. Inderanya, imajinasinya, bermain, belajar, eksplorasi, pengalaman, rasa pikir. Tapi ketika mereka beranjak umur 17 sampai 24 tahun, itu lebih dominan pada wiramanya. Mereka sudah bisa merasakan bagaimana tanggung jawabnya, pembiasaan, ya, irama keseharian, jadwal rutinitas selaras dengan sesama dan semesta. Bagaimana mereka bisa bergaul, membangun komunikasi dengan komunitasnya. Ini yang lebih dominan. Ya. Ini mungkin terjadi di umur anak SD SMP. Dia lebih dominan kepada wiraga. Namun ketika mereka di SMA atau sampai ke perguruan tinggi, ini lebih dominan kepada wiramanya. Ini grafik ini yang menunjukkan, ya, usia berapa lebih dominan wiraga pada anak-anak, dan di usia berapa mereka lebih dominan tumbuh kembangnya wirama. Kalau di taman kanak-kanak, di PAUD, ya, TK, ini dia berada di umur 0 sampai 8 tahun. Dia itu 100% yang tumbuh dominannya adalah wiraga. Ya. Bapak Ibu, kita melihat ini. Ya. Tahap tumbuh kembangnya siswa umur 0 sampai 1,5 tahun, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Kita melihat umur sekolah anak 3 sampai 5 tahun. Ini ada inisiatif dan rasa bersalah. Ketika umur 12, 18 tahun, identitas dan kebingungan perannya. Ya. Anak mencari jati dirinya, ya. Siapa saya? Ya. Disinilah anak cenderung melakukan hal-hal yang lebih ingin dipuji, ingin menunjukkan kepada orang lain peran dan aktivitasnya di umur 12 sampai 18 tahun. Ini lebih dominan. Masa-masa inilah terjadi kenakalan remaja. Mereka rasa ingin tahunya lebih besar. Karena mereka sedang mencari identitas. Pak Ibu, kita lihat. Ini kita lanjutkan saja. Ini kalau semua kita paparkan nggak mungkin ya Bapak Ibu. Kita lihat mana yang lebih. Kisah belenggu gajah. Ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat ini. Kisah belenggu gajah. Pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapat ambil dari gambar ini? Mungkin ada yang mau berbagi dengan kita di sini, Bapak Ibu? Ibu Nelni Susanti. Silakan Ibu, waktu dan tempatnya. Terima kasih Bapak. Di sini saya melihat gajah itu terdiam berdiri tegak, sementara kakinya tetap terbelenggu. Artinya di sini di awal mereka mungkin dibawakan kepada murid ya Pak ya, dibawakan kepada peserta didik, mereka sudah biasa bagaimana namanya, diatur oleh guru, oleh itu sehingga mereka tidak merdeka begitu. Jadi mereka tidak leluasa lagi untuk mengeluarkan pendapatnya atau apa yang mereka inginkan. Di sini seperti itu juga gajah. Belenggunya sudah terlepas dari ikatannya yang kuat, sementara dia tidak beranjak begitu Pak. Jadi itu mungkin yang dikatakan kebebasannya terikat karena mungkin ada ada yang dari awal sudah tertanam tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sehingga sudah terpaku di situ saja Pak. Demikian pendapat saya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nelni Susanti ya. Saya sepakat dengan Bu Nelni bahwa ini belenggu gajah. Seekor gajah yang dirantai dari kecil
dia dikasih makan setiap hari, dikasih minum, dia memiliki kepuasan makan dan minum di sana dengan kaki di rantai. Tapi ketika beranjak dewasa, biarpun rantainya sudah dilepas, dia masih merasa terbelenggu. Padahal kalaupun dia dibakar, tinggal disenggol saja dengan beralainya, itu semua akan roboh. Pohon kelapa aja bisa ditumbangkannya. Tapi dia tidak bergerak pada posisinya, dia merasa nyaman. Ya, inilah posisi siswa kita saat ini. Merasa tidak merdeka. Ya. Buatlah mereka, biasakan mereka untuk bergerak. Ya. Kita harus memerdekakan mereka agar bisa merubah. Kita harus membiasakan anak yang selama ini aman nyaman. Kita harus berani mengambil sikap untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini kita lakukan. Ya. Berikan mereka kebebasan, kemerdekaan untuk berekspresi. Ya. Sama seperti yang sampaikan Ibu Melani tadi ya. Sudah terbelenggu dengan keadaan yang nyaman, aman ya. Jadi mereka sulit ya, takut untuk bergerak. Berikan siswa kita kemerdekaan bergerak. Sehingga dia tidak mengalami seperti gajah ini yang diilustrasikan ya. Seekor gajah yang terbelenggu. Anak-anak kita bisa tumbuh kembang. Mereka punya potensi yang unik ya, sesuai dengan mereka masing-masing. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini buat mereka merdeka belajar ya. Ini maksud pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan dari masyarakat. Bagaimana kita bisa membuat siswa kita merdeka untuk berekspresi, ya? Ini maksud pendidikan adalah menuntun mereka sesuai dengan kodratnya, ya. Mereka bisa merdeka belajar. Ini kita lihat Bapak Ibu. Buat anak-anak kita merdeka lahir dan batin. Ya, kekuatan ini merupakan sebuah kekuatan diri. Manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Bapak Ibu hari ini merasa merdeka belum? Ada yang merasa belum merdeka? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan itu sifat manusia berbudaya. Kemerdekaan punya dua ciri. Lahir bebas, ya, batin mandiri. Ini kata kuncinya. Artinya bebas lahir dan batin, ya. Ini 10 aksioma yang tadi kita sampaikan di awal tadi, ya, bahwa satu-satunya orang yang berperilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Artinya orang lain tidak mungkin kita kendalikan. Yang bisa kita berikan kepada orang lain hanyalah informasi. Semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah masalah relasi atau hubungan. Ya. Kemudian masalah relasi selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Sampai yang terakhir bahwa karena setiap perilaku ada dalam kendali kita sendiri, maka kita perlu fokus pada apa yang dapat dilakukan. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kita berikan kesempatan Bapak Ibu untuk kita diskusi dulu ya. Sebentar ya. Ada yang mau Bapak Ibu tanyakan sampai di sini mungkin sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu?
Oke, Bu Nelni. Baik Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan. Di sini ada yang menjadi mungkin yang membebani pikiran sehingga ingin bertanya begitu Pak. Dari yang fast thinking dengan low thinking tadi Pak, bagaimana kita memunculkan pemikiran yang lambat tadi itu Pak? Dari materi yang dipaparkan tadi terlihat bahwa pemikiran yang lambat itu lebih positif ilmu maksudnya lebih jawabannya lebih benar begitu Pak, lebih Lebih berdampak positif ya. iya lebih berdampak positif Pak. Bagaimana pikiran slow thinking itu lebih muncul duluan Pak. Nah, bagaimana Pak tipsnya? Oke, ini bagaimana untuk membiasakan diri kita dan anak-anak di sekolah untuk bisa memunculkan berpikir thinking slow, berpikir lambat. Oke, mungkin ada yang mau berbagi dengan teman kita di sini. Ayo, Ibu Refti Anggriani, silakan Ibu. Mungkin mau berbagi. Bagaimana sih triknya berpikir slow itu bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-hari? Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Refti Anggriani, CGP 11 dari Kota Padang, dari SDN 09 Kota Luar Kecamatan Pau. Di sini sedikit berbagi, kita samakan dengan contoh yang Bapak polisi tadi, Pak. Gitu. Jadi Bapak polisi tadi dia mempengaruhi rekannya yang di sebelah dengan dia berpikir positif yang diberikan temannya tadi, dia mempengaruhi rekannya tadi. Jadi seolah-olah yang dia makan itu tidak tidak berefek buruk, tidak asam. Jadi sehingga rekan di sebelahnya pun berpikiran, oh iya ternyata ini bagus ya, seperti itu. Sebenarnya saya ingin mengaitkannya maksudnya seperti ini. Ketika kita akan memberikan efek yang positifnya, kita lakukan dari diri kita sendiri dan kita harus optimis untuk melakukannya. Kita bergerak melakukannya sehingga nanti apa yang sudah kita lakukan itu akan nampak oleh rekan kita sehingga kita dapat mempengaruhinya. Tapi kalau kita sudah berpikir negatif, nggak mungkinlah saya bisa mengajak teman saya. Kalau itu sudah ditanamkan ke diri kita, maka kita akan start jalan di tempat. Jadi kita mulailah dari kita bergerak dan gerakan kita itu nampak oleh rekan-rekan kita di sekitar kita dulu sehingga kita bisa menampakkan kita lihatkan dampak dari gerakan yang kita lakukan, maka insya Allah mereka akan tergerak seperti kita lihat Pak polisi tadi karena melihat rekannya aman-aman aja dan anteng aja, maka dia coba juga gitu. Begitu dari saya Pak, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Rafti Anggraini ya. Ini perlu butuh pembiasaan, latihan-latihan ya. Ini tidak dengan serta-merta. Kemudian kita harus membiasakan anak untuk menganalisis ya. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Bukan melahirkan berpikir cepat, bukan dengan refleksinya ya. Ya. Misalnya anak bertengkar, ada kesetrum. Nih. Kita nggak boleh itu memadamkan api saat ada kebakaran. Ini yang panik langsung ngambil air. Padahal kita mulai dulu, wah ternyata ini kebakaran ini akibat arus pendek. Apa harus kita lakukan? Bukan mengambil air menyiramnya. Tapi kita harus berupaya memutuskan dulu jaringan listriknya. Gitu. Ini yang sering salah tindakan dari apa yang kita lihat, apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi pentingnya pembiasaan, latihan-latihan ya untuk bisa berpikir thinking slow. Ya. Misalnya ini ada seorang pendekar, ya, ketika dia diserang orang, dia harus berpikir ini menghindar atau menangkis, dan nggak dengan serta-merta. Tapi kalau kita nggak pernah berlatih bela diri, begitu diserang orang, langsung mungkin akan menyerang balik kan begitu.
Tapi ketika seorang pendekar yang sudah berlatih secara kontinu, teratur, dia bisa menganalisis. Kalau diserangnya seperti ini, saya akan mencoba menghindar atau menangkisnya. Ya. Jadi dia nggak butuh energi banyak untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ini butuh latihan-latihan, butuh pembiasaan yang terstruktur. Jadi siswa kita harus kita latih, harus kita biasakan mereka untuk tidak berpikir, tidak selalu berpikir cepat. Gitu. Oke, ini ada Ibu Firzanova. Silakan Ibu, mungkin ada yang mau kita diskusikan. Ini Pak. Oke Pak, nama saya Firzanova dari SMK Negeri 1 Sumatera Barat, Kota Padang. Monggo. Nah. Menanggapi dari Ibu Nel Nino Santi tadi, Susanti tadi bahwa salah satu cara untuk mengasah berpikir lambat itu atau thinking slow itu betul kata Bapak, membiasakan diri kita untuk menganalisis terlebih dahulu gitu. Jadi dari mungkin saya dari pengalaman saya dan juga saya ajarkan kepada murid saya, dulu saya suka sekali membaca buku cerita detektif, Pak. Cerita detektif misalnya tentang pencurian atau pembunuhan, itu kita dibawa dengan berbagai bukti-bukti atau kenyataan, tapi kita tidak bisa langsung ternyata oh si A adalah pembunuhnya, tidak. Dari buku detektif itu saya bisa melakukan analisis. Ternyata ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Contohnya dalam soal yang Bapak berikan tadi, selisih 15.000 dari harga ayam bakar. Berarti itu poin pentingnya adalah harga ayam bakar gitu. Ada selisihnya. Jadi bukan dari angkanya saja yang kita lihat gitu. Ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Jadi intinya adalah mengasah kemampuan kita untuk menganalisis segala sesuatunya. Itu Pak pendapat saya sedikit. Terima kasih Bu Firzanova yang sudah memperkuat apa disampaikan oleh Ibu Rafti Anggraini tadi ya. Benar sekali bahwa perlu pembiasaan. Kita perlu berlatih ya. Bagaimana mereka bisa berpikir slow. Tidak dengan serta-merta ini akan lahir ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sedikit lagi waktu kita sampai jam 15.15 ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Oke, ini apa yang membuat guru penggerak penting untuk memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak? Kenapa ini penting Bapak Ibu? Kenapa seorang guru penggerak itu penting memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak? Ini peran kita. Ayo, mungkin ada yang mau berbagi? Atau yang lain silakan ditulis di chat box jawabannya. Ya. Bapak Ibu, silakan memanfaatkan chat box ya. Mengapa seorang guru perlu memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak? Silakan Bapak Ibu sampaikan jawabannya di chat box saja ya. Ini Bu Yefrawesi. Pak, Ada yang mau sampaikan? boleh izin menjawab Pak? Ya, silakan Ibu. Iya. Karena nilai yang kita ketahui ada 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif. Kemudian ada peran guru penggerak juga ada 5, mungkin kita semua sudah pada tahu. Itu sangat penting sekali kita miliki, apalagi pembelajaran yang berpihak pada murid, ya Pak ya. Yang dulunya kita student center, sekarang kita harus yang dulunya kita teacher center, sekarang kita harus berubah ke student center, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian reflektif,
reflektif itu kita harus bisa introspeksi apa pembelajaran yang telah kita lakukan, itu salah satunya. Kemudian kolaboratif, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk memajukan pembelajaran dan mengembangkan pembelajaran. Bisa juga berkolaborasi dengan anak-anak kita untuk melahirkan gagasan-gagasan yang berinovatif gitu. Dan lahirlah anak-anak kita nanti yang mandiri. Mungkin hanya itu dulu, Pak. Terima kasih. Saya Efrawesi Oke, dari terima SMP 7, Pak. kasih Bu Efrawesi. Ini juga di-share sudah, karena guru penggerak harus menjadi role model. Guru penggerak akan memimpin, mengelola pembelajaran. Ini ada di-share juga Ibu Yulia, karena guru penggerak merupakan pusat untuk perubahan, agen perubahan. Bu Vera, karena guru adalah menjadi role model bagi siswanya. Ini juga ada Bapak Abdul Arif, karena guru yang akan membantu siswa dalam melakukan perubahan dalam menumbuhkan potensi siswa. Pak Roni, guru adalah role model. Oke, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menjawab di chat. Tidak mungkin semua kita baca ya, Bapak Ibu. Ini sebagian besar sama. Ini kita lihat, Bapak Ibu. Nilai-nilai guru penggerak. Ada mandiri, ada reflektif, ada berpihak pada murid, ada inovatif, kolaboratif. Ada yang bertanya nih, nilai mana yang lebih penting dulu dikembangkan pada diri guru penggerak? Ayo, yang mana dulu Bapak Ibu? Kalau Ibu melihat. Inovatif dulu, kolaboratif, berpihak pada murid, atau mandiri? Ini ada yang bertanya di LMS nih. Ya. Oke, Bu Rusdani, singkat saja, Bu. Ya. Nilai mana dulu kalau menurut Ibu? Terima kasih, Pak. Kalau yang pertama bagi saya nilai kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Kenapa kolaborasi, Bu? Ya, karena dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan anak-anak, termasuk anak-anak ya Pak, di sekolah ya Pak ya, maka semua nilai-nilai tadi akan saling menunjang Pak. Misalnya kolaborasi dengan guru dan murid, maka nanti kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian nanti berkolaborasi dengan teman sejawat, nanti kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada murid. Kemudian nanti berkolaborasi dengan teman dan murid juga. Nanti bisa kita merefleksi pembelajaran. Apakah proses pembelajaran dengan teman sejawat atau dengan meminta refleksi kepada murid kita. Kemudian bisa kita berinovasi, Pak. Berkolaborasi itu tidak hanya kita sendiri, tapi berinovasi, menciptakan gagasan-gagasan ide baru. Tapi sedikit Pak, saya sampaikan kepada Bapak, saya berterima kasih Pak. Awalnya saya menyangka Bapak bahwa inovatif itu terkait dengan penggunaan IT Pak. Tapi terus terang Pak, saya tercerahkan oleh Bapak. Tadi saya lihat slide Bapak yang Bapak katakan tadi bahwa inovatif itu tidak terkait dengan penggunaan IT atau komputer ya, tetapi lebih ke bersifat lenting tadi kalau tidak salah oleh Bapak, lenting atau lentur elastis. Seorang guru benar Pak, seorang guru kita harus elastis atau lenting. Misalnya di dalam membuat suatu inovasi pembelajaran kita bersifat kaku, maka bagaimana inovasi yang kita berikan tadi, tentu dia mentok atau patah. Semangat kita juga patah. Tetapi karena kita bersifat lenting, lentur, elastis, maka inovasi apapun akan bisa kita terapkan. Yang endingnya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid Bapak. Terima kasih pencerahan tadi Bapak, betul-betul. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu. Kita lihat ini ya, 5 nilai guru penggerak. Yang pertama ada reflektif. Apa itu reflektif? Kualitas kinerja dan hasil. Ini bergeser dari dorongan eksternal menuju internal. Ya, kita harus mampu merefleksikan, harus selalu merefleksikan ya kegiatan yang kita lakukan sehingga kita tahu apa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki saat ini. Ya, sehingga ini mampu menunjukkan, mampu membuat kita tahu daya saing seperti apa yang harus kita tunjukkan pada publik, pada komunitas lain. Kemudian yang kedua, ada mandiri.
Ini kualitas kinerja dan hasil. Bergeser dari ketidakjelasan, kekaburan menuju kejelasan dan keelokan. Ya. Di sini harus ada talenting, harus ada keahlian dan penguasaan diri dulu. Ya. Kemudian baru kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Yang ketiga ini ada kolaboratif. Ya. Upaya-upaya bergeser dari laku terisolasi menuju laku yang saling terhubung, saling berkolaboratif, saling membangun kebersamaan untuk mewujudkan satu visi yang jelas di tempat kita bertugas masing-masing. Ya, kita harus belajar bagaimana bahwa sebuah teamwork itu akan sangat berdampak positif pada kesuksesan kegiatan yang kita lakukan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian juga inovatif ya. Dalentur yang tadi disampaikan oleh teman kita. Ya, ini bergeser dari egosentris, sempit menuju alternatif luas, bahwa kita harus fleksibel, ya, harus luas ya. Kita harus bisa berkolaboratif menuju visi bersama, sehingga semuanya akan terwujud dalam proses bagaimana kita menciptakan pembelajaran atau kegiatan yang berpihak pada murid. Ini kelima nilai ini saling terkait, saling menunjang satu sama lainnya, sehingga akan mampu membangun, akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan kita berharap anak itu bisa tumbuh kembang sesuai kodratnya, ya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Oke Bapak Ibu, kita lihat ada 5 keterampilan sosial ini yang harus kita pahami juga di sesi ini, Bapak Ibu. Ada pengelolaan diri, ada kesadaran sosial, ada keterampilan berelasi, dan ada kesadaran diri. Ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Ini juga harus menjadi dasar pemikiran kita. Ada 4 kebiasaan pemimpin pembelajaran yang ditumbuh kembangkan. Ya. Yang pertama, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini ada 4. Ada kesadaran diri, ada pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kita lihat ya, 4 kebiasaan pemimpin yang harus ditumbuh kembangkan. Ya. Yang pertama ada berpikir sistem, kemudian memahami paradigma perubahan, harus berpikir berbasis aset, ya. Kemudian harus membangun keselarasan dan koherensi, ya. Harus membangun koherensi. Bagaimana kita membangun keselarasan antar elemen yang ada di tempat kita bertugas. Ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu sebagai calon-calon pemimpin pembelajaran masa yang akan datang. Keempat komponen ini harus menjadi bagian daripada ketatalaksanaan, harus menjadi bagian yang harus Ibu pahami dalam menjalankan aktivitas di sekolah. Ya. Bagaimana kita berpikir berbasis sistem, ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu nih. Jadi program grup penggerak didesain untuk menumbuhkan para penggerak yang mampu menyelaraskan perubahan positif dan diproyeksikan sebagai pemimpin di ekosistemnya masing-masing. Sehingga bagi grup penggerak perlu juga menyimak model kompetensi kepala sekolah. Bapak Ibu juga sebagai calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah. Ini sudah banyak dari lulusan guru-guru penggerak yang sudah menjadi pengawas sekolah dan kepala sekolah. Ini di angkatan 2 yang kami ampuh sudah ada, angkatan 4 sudah ada, ya. Dari angkatan pertama sudah ada, ya. Ini ada beberapa ya modul berkaitan dengan kompetensi kepala sekolah yang harus Bapak Ibu pahami. Karena siapa tahu mudah-mudahan Bapak Ibu ini merupakan juga bisa menjadi calon pengawas sekolah dan kepala sekolah. Ini kaitannya dengan modul 1.2 dengan model kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Bapak Ibu, dari 5 nilai grup penggerak, ya, mana nilai yang paling besar kaitannya dengan terwujudnya subindikator? Ini ada refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk peningkatan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada indikator 1.22, cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Apa satu peran
guru penggerak yang harus Bapak Ibu jalankan, serta apa upaya yang harus dilakukan dalam peran tersebut untuk menguatkan nilai-nilai yang tadi. Silakan Bapak Ibu diisi di chat box saja Bapak Ibu, biar semua berkesempatan. Ya. Silakan Bapak Ibu diisi di chat box saya ya. Oke, terima kasih sudah ada ngisi Ibu Refti Anggriani. Refleksi Pak. Dari sini kita beranjak untuk memperbaiki yang kurang dan berbagi untuk yang baik. Ibu Atikarani berkolaborasi sebagai seorang guru harus mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat, menumbuhkan kolaborasi dengan peserta. Nilai kemandirian dan berkolaborasi. Kemudian karena guru harus menjadi motivator, nilai kemandirian dan berkolaborasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu ya. Waktu kita tinggal 3 menit lagi ya Bapak Ibu. Kalau terlewati 5 menit nggak apa-apa Bu ya? Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, oke, terima kasih ya. Tidak apa-apa Pak. Kita lihat modul selanjutnya Bapak Ibu. Ini slide kita terlalu banyak nih. Ini Bapak Ibu ada indikator kompetensi kepala sekolah. Ini subindikator kompetensi kepala sekolah. Ini kompetensi kepala sekolah Bapak Ibu. Yang pertama ada kematangan moral, emosional dan spiritual. Pengambilan diri melalui pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, orientasi berpusat pada murid, kolaborasi untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Ini ke-6 ya. Ini ada 6 ya, ada 6 indikator kepala sekolah ini. Ini semuanya ini berkaitan dengan nilai-nilai dan peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Ini termasuk indikator. Ini kita lihat nih. Di nilai guru penggerak ada yang namanya nilai reflektif ya. Ada nilai reflektif. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Pengembangan diri melalui pembiasaan refleksi. Ya. Ini semua ada kaitannya dengan nilai-nilai dan peran yang kita pelajari di modul 1.2. Demikian juga dengan kompetensi pengawas sekolah, di mana ada beberapa indikator yang ditampilkan di sini. Kita lihat. Yang pertama ada kematangan moral, ada emosi dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Ini. Kemudian yang kedua ada pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, ya, orientasi berpusat pada peserta didik, keterlibatan pemangku kepentingan ini. Kemudian keterlibatan dalam organisasi, ada pendampingan kepala sekolah. Ini kan pendampingan kepala sekolah. Bagaimana kita bisa membangun kolaborasi untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru ini bersinergi ya. Ini berupaya bersama-sama untuk membangun budaya positif di sekolah sehingga akan terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif dan dapat menunjang membantu tumbuh kembangnya siswa. Ini indikator kompetensi pengawas sekolah dari kepala sekolah ini merupakan satu kesatuan ya. Ini sangat erat kaitannya dengan nilai dan peran Bapak Ibu di guru penggerak. Oke Bapak Ibu, kita lihat slide berikutnya peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak.
Ada beberapa peran Bapak Ibu, kita lihat. Ya. Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran ya, Bapak Ibu selalu berdiri di depan murid-murid. Bapak Ibu harus juga harus mampu menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi, yang bisa menumbuh kembangkan potensi anak-anak. Bapak Ibu juga harus bisa menjadi coach bagi orang lain, bagi guru lain di sekolah. Menjadi pendorong kolaborasi. Harus mampu mewujudkan kepemimpinan pembelajaran dan bisa menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ini ada beberapa peran. Peran yang tentunya akan sangat berdampak pada peningkatan kualitas atau budaya positif di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu bisa memposisikan diri sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu harus bisa membantu menjadi coach ya bagi guru lain. Ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu, ini bagaimana sih strategi kita menerapkan ini peran kita agar berdampak pada komunitas kita di sekolah. Kita lihat lingkarannya. Kita harus tunjukkan dulu. Kita mulai dari diri. Dari awal saya katakan tadi. Ya. Agar kita bisa masuk dalam lingkaran pengaruh. Kita mulai dari diri. Tunjukkan dalam bentuk aksi nyata yang kita lakukan. Kemudian kita akan mencari orang lain. Siapa sih orang yang paling berpengaruh di sekolah kita? Kita akan membangun komunikasi yang positif. Agar orang lain bisa melihat, bisa menggerakkan komunitas yang lebih besar. Ya. Ketika kita bisa membangun komunikasi yang positif dengan orang yang berpengaruh, misalnya dengan kepala sekolah, dengan waka kurikulum, tentunya ini satu modal, satu aset yang sangat menunjang, memungkinkan kita untuk bisa menggerakkan institusi atau sekolah kita. Ketika sekolah ini sudah kita bisa bangun kebersamaan, sudah bisa kita gerakkan, tentu ini akan berdampak pada masyarakat. Ini lingkungan yang lebih luas. Jadi lingkungan pengaruh kita mulai dari diri, kita bangun komunikasi dengan orang-orang yang berpengaruh di sekolah. Ya, jangan kita jangan kita karena sudah jadi guru penggerak, saya guru penggerak, ngapain harus membangun komunikasi dengan guru lain. Ini egoisme kita harus kita hilangkan. Ya. Karena guru penggerak itu bukan titel, ya. Itu perlu diingat. Guru penggerak itu bukan titel, bukan apa namanya? Sebuah profesi ya. Tapi kita harus ingat. Guru penggerak itu adalah jangan hanya ini nilai dan peran guru penggerak ini selalu diingat menjadi sebuah pengetahuan, tidak seperti itu. Nah, ini perlu dipahami bersama Bapak Ibu. Tapi nilai guru penggerak itu harus diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita mewujudkan nilai dan peran guru penggerak ini dalam bentuk aksi nyata, kita tunjukkan. Ya. Kita integrasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak ini dalam aktivitas kita sehari-hari. Baik di kelas maupun di sekolah. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa, wah ini yang dilakukan oleh penggerak ternyata berdampak positif pada peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini harus kita tunjukkan pada orang lain. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ini sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan di LMS. Ini Bapak Ibu saya sampaikan. Nanti kalau mau buat pertanyaan, itu ya, kan dikasih Google Form Bapak Ibu ya, isinya. Itu yang ditanyakan, itu yang berkaitan dengan modul yang sedang kita pelajari. Ya, gitu ya. Kalau kita sedang belajar modul 1.1, itu berkaitan dengan modul 1 ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di
draft yang sudah terkumpul. Ini ada 6 pertanyaan. Saya lihat ini semua sudah terjawab dari diskusi kita bersama tadi. Jadi tidak perlu dijawab secara khusus pertanyaan tersebut ya. Ada 5 pertanyaan yang sudah. Ini bagaimana menerapkan nilai-nilai calon guru penggerak pada anak di SMK yang utuh ya. Ini tentu melalui dengan pembiasaan dengan aktivitas yang rutin yang Bapak Ibu lakukan di kelas ya. Sehingga mereka bisa mandiri, selalu melakukan refleksi ya. Yang jelas menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Nanti ini akan lebih lanjut Bapak Ibu kita di modul 2 tentang pembelajaran. Bagaimana kita menerapkan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Itu nanti akan ketemu di modul 2.1 Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini waktu kita sudah terlewati Bapak Ibu 6 menit. Ada yang mau ditanyakan? Satu lagi mungkin yang masih terganjal Bapak Ibu. Ini dari Kota Padang semuanya Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tersebar ya, Bukit Tinggi ya. Payakumbuh, Pak. Oh, Payakumbuh. Payakumbuh, Pak. Oke, Bapak Ibu. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu Pasil dan admin kita nggak sempat membangun komunikasi, nggak sempat refleksi karena waktu kita memang singkat sekali sebenarnya ya. Tadi sebenarnya kita mau diskusi lebih panjang lebar. Karena waktu kita memang sangat singkat, ini kita juga harus masuk di kelas yang lain Bapak Ibu. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kebersamaan kita Bapak Ibu pada siang ini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi nanti silakan di Google Form saja ya. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan awal di sesi 1.2. Kita bertemu lagi di sesi yang lain nanti di modul yang lain. Mohon maaf atas waktu yang sudah tersita lebih kurang 7 menit. Akhirnya saya mohon diri. Terima kasih Bapak Admin yang sudah membersamai kita semua pada siang ini. Dan kami akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semua dulu. Terima kasih Pak Arbi. Kita bersama dia. 1, 2, 3. Ini Pasil, saya belum kenal sama Bu Pasil. Ini namanya siapa dulu? Oh iya, iya Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Nana. Mohon maaf Bapak asli mana ya? Dari Aceh Bu. Oh Aceh, Nana dulu hasil dari Aceh Utara Pak. Gitu. Nana pernah memfasilitasi. Pernah memfasilitasi Aceh Utara. Iya, di angkatan 8. Iya, angkatan 8 ya. Iya. Ini juga sebentar lagi juga mau masuk kelas Aceh Utara. Ini saya dapat kelas rekognisi di Sulawesi Selatan. Oh gitu, berarti Bapak dari PP dulu ya? Enggak, dari Pasil ke ini tuh. Oh iya, yang langsung fasil Iya, gitu ya Pak? Oke. Lagi memfasilitasi CGP rekognisi di Oh Sulawesi mantap, Selatan. mantap. Iya. Pak, salam kenal ya Oke, Pak. terima kasih Bu Nana, yuk sampai nanti sukses terus Bu ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Oke. Pak Admin, terima kasih atas kebersamaannya pada siang ini. Kadang. Boleh kok nampak lagi orang. Banyak teman saya Bu di Padang. Alumni alumni program pendidikan profesi. Oh, PPG. PPG di mana Bapak dulu? Di UHAMKA di Jakarta. Oh, tapi banyak yang di Padang ya Pak? Dari Padang ya? Padang, Pak. Padang, Pak. Iya. Ayo Bu, selamat hari ya. Semangat Ibu, jangan lupa makannya.
Nah, oke Om Panji. Halo. Izin live Bapak Ibu. Enggak, Leli bantu rekam tadi tuh. Leli bantu rekam tadi. Ya lah langsung otomatis kok. Thank you. Semangat Bu. Jangan lupa makannya. Sehat. Assalamualaikum. Itu yang Pak Panji itu. Itu yang Pak Panji, Bu Nana. Oh, lagu Pak Panjinya, Bu Nana. Oh, ini ya Pak Panji ya. Kasihan Pak Panji. Ajang baru Bu. Masih. Masih kayak anak SMA ternyata. Iya. Masih Panjinya Bu Nana. Iya. Masih muda. Bilo meet and greet dah sama Pak Panji itu bisa kalau lagi ada kegiatan ya. Iya. Bu Nana masih di Jakarta. Oh, Mas kok di Jambi mah Bu? Miss Mande. Sadang Monggo jalan so pada ngasuran ngaji. Yalah, Nenek izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Om, makasih ya Om. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu. Izin live.